Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Siapa yang hafal hadis sebelumnya? Ada yang hafal? Ada yang menghafal? Yang punya kitab? Abdul Razak hafal? Hadis ijtanibu as-sab'al mubiqat. Khalifah hafal? Dihafalkan ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, man hafizal hadis qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang hafal hadis, maka hujjahnya akan kuat. Ya, antum cara menghafalnya sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit setiap kali pelajaran itu selesai dari belajar, jangan dulu antum tutup kitabnya antum sampai antum hafal dari hadis yang antum pelajari. Demikian thariqahnya, metode para ulama dalam belajar. Kalau antum hafalkan hadis ini setiap kali pertemuan antum hafalkan, kita sudah masuk ke hadis ke-19. Berarti antum sudah menghafal 19 hadis. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha faballaghahu ila ghairihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendengar sabdaku kemudian dia menghafalnya, lalu atau naddarallahu imra'an, Allah membaguskan wajah seseorang yang mendengar ucapanku lalu disampaikan kepada orang lain, kama hafidhah, sebagaimana yang dia hafal. Hadis yang ma'ruf ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu malil yatim wa aklir riba wa tawalli yawmaz zahfi wa qadfil muhsanatil mu'minatil ghafilat. Kemudian bab yang berikutnya, qala al-muallif bab tasdiqul kuhan. Min anwa'ish syirik, termasuk jenis-jenis syirik adalah tasdiqul kuhan, membenarkan al-kuhan. Al-kuhan kalau secara bahasa Indonesianya maknanya dukun. Di sini disebutkan dalam hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ata kahinan, siapa yang mendatangi kahin. Kahin kalau diartikan Indonesianya dukun. Di sini disebutkan arraf. Ya. Apa beda kahin dan arraf? Ya. Di sini ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ya. Ada yang mengatakan kahin itu adalah orang yang mengaku tahu perkara gaib di masa mendatang. Itu namanya kahin. Jadi kalau mungkin bahasa Indonesianya orang-orang nyebutnya peramal. Sedangkan arraf, ada yang memaknakan arraf itu orang yang mengklaim tentang tahu perkara-perkara yang dicuri.
Kalau mungkin bahasa kitanya dukun, sama saja sebenarnya, ya. Mau dia disebut peramal, mau dia disebut dukun, dua jenis ini tadi orang yang mengklaim mengaku tahu perkara gaib. Nabi SAW mengatakan, man ata kahinan au arrafan, barang siapa yang mendatangi kahin atau mendatangi arraf. Apa tadi kahin? Peramal. Arraf, dukun. Fasaddaqahu bima yaqul, lalu membenarkan apa yang dia ucapkan. Dia datangi dukun tadi dan dibenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tadi. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh orang yang seperti ini telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad wa huwa haditsun hasan. Di sini disebutkan di ta'liq, hadis ini akhrajahu Ahmad wa ghairuhu wa qala Ibnu Katsir isnaduhu jayyid wa lahu syawahid akhar. Hadis ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Al-gharib, kosakata gharib, kahinan. Al-kahin huwa alladhi yata'ata al-khabar 'anil kainat fi mustaqbaliz zaman wa yadda'i ma'rifatal asrar. Kahin adalah orang yang mengklaim, mengaku tahu khobar-khobar yang akan datang pada masa mendatang, dan dia mengaku mengerti rahasia-rahasia yang tersembunyi. Oh, ini si A nantinya akan sakit, nanti presiden Indonesia tahun 2029 si B, atau yang semisalnya. Nanti akan terjadi hari kiamat tahun ini. Itu namanya kahin. Adapun arraf, al-arraf huwa alladhi yadda'i ma'rifata syai' al-masruq wa makana ad-dhalah wa nahwahuma, atau wa nahwihima. Al-arraf adalah alladhi yadda'i ma'rifata syai' al-masruq, orang yang mengklaim mengerti barang yang dicuri. Oh, ini dicuri di sini, ini letakkan di sini. Wa makan ad-dhalah wa nahwihima, di mana barang itu tersimpan atau yang semisalnya. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala fi syarhi Muslim, berkata Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Siapa nama Al-Imam An-Nawawi? Zakaria. Siapa namanya? Siapa nama Al-Imam An-Nawawi? Hah? Siapa Khalifah? Abu Yahya? Abu Yahya Zakaria Ibnu Syaraf An-Nawawi. Untuk An-Nawawi boleh antum baca pendek An-Nawawi, boleh antum baca An-Nawawi. Apa karya tulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala? Ada yang tahu? Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang lain? Riyadhus Shalihin. Yang lain ada yang tahu? Mandi? At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Ahsanta. Ada yang lain? Ini tahu ya. Ini wajib bagi ana seorang penuntut ilmu, santri harus tahu kitab-kitabnya para ulama. Antum harus tahu, wajib. Makanya ketika ada kajian disebutkan nama buku, ya antum dengar, antum catat. Kita dulu kadang nama kitabnya aja kita catat dulu. Penting seorang penuntut ilmu antum mulai guyur dari sekarang, antum ngerti buku-bukunya para ulama. Ya. Kadang mungkin suatu saat ketika antum menjadi seorang dai, seorang pendakwah, antum ditanya oleh ada paket gitu. Coba ada paket. Mungkin antum ditanya sama orang tentang suatu buku yang mungkin dia ingin beli
Dengan antum tahu karya tulis para ulama ini tadi paling tidak telah memberikan petunjuk kepada mereka untuk membeli buku tersebut dan juga maraji. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala fi syarh Muslim. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Wa qad tadhaharatil ahaditsus sahihah bin nahyi an ityanil kuhan wa tasdiqihim fi ma yaqulun wa tahrimi ma yu'tawna minal hulwan wa huwa haramun bi ijma'il muslimin. Kata Imam An-Nawawi, beliau menukilkan ijma', sungguh dalil-dalil hadis yang sahih telah nampak jelas menunjukkan larangan mendatangi dukun atau paranormal tadi, serta larangan membenarkan mereka pada perkara-perkara yang mereka sampaikan, serta keharaman memberi untuk mereka atau keharaman sesuatu yang diberikan kepada mereka dari upah yang dikasihkan. Orang-orang datang ke dukun terus dikasih upah dia. Nah, upahnya tadi haram. Wa huwa haramun bi ijma'il muslimin. Dan itu hukumnya haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Jelas? Di sini Al-Imam An-Nawawi menukilkan ijma' tentang keharaman mendatangi dukun, membenarkan perkataan dukun, dan keharaman upah perdukunan. Jelas? Kemudian hukmu tasdiqil kahin wal arraf, hukum membenarkan sang peramal atau dukun tadi. Qila innahu kufrun akbar, ada yang mengatakan hukumnya kufur besar. Wa qila kufrun duna kufrin, ada yang mengatakan hukumnya kufur di bawah kufur besar. Wa qila yutawaqqaf fi takfirihi, namun ada lagi yang mengatakan hukumnya tawakuf tentang kekafirannya, tidak dikafirkan, tidak juga tidak dikafirkan, tawakuf. Wa kulluha riwayat anil imami Ahmad, semua ini ada riwayat dari al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maksudnya peramal atau dukun ini kafir ataukah tidak? Ada yang menyatakan itu kafir, kufur akbar. Ada yang mengatakan kufur kecil. Qala al-Allama Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, berkata Syekh Al-Fauzan. Kalau antum dengar ada nama Syekh Al-Fauzan, itu namanya adalah Saleh ibnu Abdullah Al-Fauzan, seorang ulama di negeri Saudi Arabia. Beliau tinggalnya di Riyadh. Nah, ini juga seorang penuntut ilmu harus tahu ulama-ulama yang ada di zaman sekarang ini tadi, di mana tempat mereka tinggal. Kadang sangat miris ya dengan sebagian para penuntut ilmu yang mereka dengan ulama sendiri saja tidak tahu, apalagi seorang penuntut ilmu yang bernisbat dengan salafiyah. Kadang mereka tidak kenal dengan ulamanya, di mana ulama-ulama yang ada, tempat tinggalnya. Itu menurut anak pribadi wajib penuntut ilmu harus tahu, dimulai dari sekarang. Seperti di Saudi Arabia, banyak para ulama yang sampai sekarang masih hidup ya. Ada Syekh Saleh Al-Fauzan, ada Syekh Abdul Aziz Mufti Al-Syekh, ada Syekh Saleh Al-Syekh, ada Syekh Wasiullah Abbas, ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ada Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali, ada Syekh
Abdul Aziz Ar-Rajihi di Riyadh, Abdul Aziz Ar-Rajihi. Dan masih banyak para masyayikh yang lain ya ikhwan, Syekh Sulaiman Ruhaili, Syekh Abdul Razak Badr ya. Dan masih banyak para masyayikh yang lain di Saudi Arabia yang sudah wafat sangat banyak ya. Yang wafat kemarin saja sudah banyak sekali di Saudi Arabia, seperti Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, wa Syekh Ubaid Al-Jabiri, wa Syekh Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali, Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi, Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi, Syekh Saleh Al-Luhaidan, Syekh Abdurrahman Muhyiddin, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil. Ini yang Anda sebutkan ulama-ulama kibar yang barusan wafat di beberapa tahun yang silam. Yang terakhir meninggal dunia kemarin Syekh Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali dan para ulama yang lainnya. Juga ulama dari negara-negara yang lain. Ya. Di Jazair juga banyak para ulama Ahlus Sunnah yang dikenal seperti Syekh Muhammad Ali Firqaus, Ibrahim Ibnu Badiz. Demikian juga di Mesir atau di Jazair juga ada Mubarak Al-Mili namanya, Mubarak Al-Mili. Ada juga di Mesir seperti Hasan Ibnu Marzuq bin Abdul Wahab Al-Banna atau Hasan bin Abdul Wahab bin Marzuq Al-Banna, bukan Hasan Al-Banna Ikhwani, bukan ya. Ada lagi namanya Hasan bin Abdul Wahab Ibnu Marzuq Al-Banna. Dulu di Saudi Arabia, beliau ini ngajar di Saudi Arabia. Kemudian setelah pensiun beliau pulang ke negeri Mesir. Udah tua, sezaman dengan Syekh bin Baz. Juga ada juga seperti Syekh Muhammad Said Ruslan dan para masyayikh yang lainnya, Ahmad Syakir, Mahmud Syakir dan yang semisalnya. Adapun di negeri Yaman yang sangat banyak sekali, seperti Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala dan murid-murid beliau dari kalangan masyayikh Al-Marakiz. Nah, ini para penuntut ilmu paling tidak tahu siapa para ulama mereka yang layak untuk dijadikan rujukan, yang layak untuk diambil ilmunya di zaman sekarang dari kalangan ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang rasikh dalam bab keilmuan ya. Jangan ngambil dari orang-orang yang cuman viral ya. Orang-orang viral yang cuman pinter orasi, orator tapi terpenjara di Saudi Arabia. Nah, kalau yang seperti ini, Anda baca bukunya aja males ya. Seperti Abdul Aziz At-Tarifi terpenjara di Saudi Arabia, Muhammad Ibn Shalih Al-Munajjid juga terpenjara, Ibrahim Ad-Duais juga dipenjara. Ibrahim Ad-Duais itu bukunya dijual di Indonesia, bahkan diterjemahkan. Dulu yang di Palembang ini ada namanya Faiz ya, Faiz dulu sempat jadi supir pribadinya Ibrahim Ad-Duais itu. Nah, jadi antum yang bukan ana bilang itu bukan apa cuman katanya itu Faiz, orang-orang santri lama kenal, Ustadz Syarif itu kenal. Supir pribadinya Ibrahim Ad-Duais. Antum tahu Ibrahim Ad-Duais ada di mana? Dia pulang ke Indonesia itu karena Ibrahim Ad-Duais kepenjara sama pemerintah Saudi Arabia. Di gudangnya Ibrahim Ad-Duais itu buku-buku Salman Al-Auda, Safar Hawali dan misalnya. Dia ikhwanil muslimin, punya pemikiran ikhwani. Di musim pandemi dia mengkritik pemerintah Saudi Arabia, akhirnya diblokade rumahnya, langsung ditangkap. Nah, orang-orang yang seperti ini pintar orasi kan, kalau buka di YouTube luar biasa. Seperti Salman Al-Auda, Safar Hawali, Ain Al-Qarni, Nasir Al-Umar, Ibrahim Ad-Duais, ini tokoh-tokoh ikhwanul muslimin ya. Demikian juga tokoh-tokoh yang seperti di Mesir, Muhammad Hassan, Sayyid Affani, atau yang semisalnya yang pintar-pintar berorasi, yang ngajak umat untuk berdemonstrasi dan yang semisalnya. Nah, ini para penuntut ilmu ya, jangan ngelihat viralnya dia di YouTube, tapi lihat apa yang mereka serukan, apa yang mereka ajakkan tersebut. Kitab-kitab para ulama, ilmu para ulama yang mateng itu sudah ada ya. Antum lihat di Saudi Arabia gampang kalau antum mau lihat para ulama yang layak diambil ilmunya atau tidak, antum bisa lihat ketika mereka muhadharah ceramahnya secara terang-terangan ya.
secara terang-terangan. Apalagi kalau mereka muhadarah di bawah naungan lembaga Kementerian Saudi Arabia yang banyak berkecimpung dalam hal seperti itu adalah para masyayikh yang berasal dari negeri Jazan, dari murid-muridnya Syekh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala. Pernah datang waktu itu, ana kebetulan lagi di Madinah tahun kemarin, ada muhadarah, ada daurah muhadarah Syekh Muhammad Ibnu Zaid Al-Madkhali, anaknya Syekh Zaid Al-Madkhali yang kemarin sempat datang ke Jakarta ngadain daurah di Jakarta dengan undangan kedutaan Saudi Arabia. Nah, itu Syekh Muhammad Ibnu Zaid Al-Madkhali ini luar biasa. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, abna'u Syekhina Al-Madkhali, Syekh Zaid Al-Madkhali semuanya adalah orang-orang yang berilmu, yang durus muhadarahnya layak untuk diambil. Dan muhadarahnya wadih, tidak samar-samar, tidak cuma ceramah di rumah. Kalau cuma ceramah di rumah tampilkan di YouTube, ya itu semua orang bisa untuk di Saudi Arabia. Tapi orang-orang yang bisa tampil di muka umum, di layaknya di masjid, itu tidak semua orang, kecuali orang-orang yang betul-betul akidahnya sahih, akidahnya benar. Sehingga yang ditampilkan di Masjid Nabawi, ditampilkan Masjidil Haram dan di masjid-masjid lain adalah para ulama ahlus sunnah, masyayikh ahlus sunnah yang betul-betul layak untuk diambil ilmunya. Ini penting, anak tanbih bagi antum semua. Karena tidak setiap orang yang ada di Saudi Arabia itu ya orang yang bagus ya ikhwan ya penuntut ilmu. Jangan antum lihat setiap orang yang bersorban, berjubah itu bagus. Ada orang-orang yang mereka diintai oleh pemerintah Saudi Arabia ya. Karena mereka punya pemikiran ikhwanul muslimin. Sufia pun ada di Saudi Arabia. Tapi mereka tidak bisa berdakwah. Berbeda dengan di Tarim. Ya, ini penting antum mengetahui ulama-ulama ahlus sunnah. Seperti ini tadi, Syekh Saleh Al-Fauzan, seorang ulama yang rasikh keilmuannya di zaman sekarang. Udah tua beliau. Ya, yang sudah tua dan terkenal keilmuannya sekarang ya Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kalau dulu ada Syekh Rabi sudah wafat, Syekh Ubaid Al-Jabiri sudah wafat, Syekh Saleh Al-Haidan di Riyadh sudah wafat. Yang pengajar di Masjidil Haram dulu ada Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi rahimahullah sudah wafat. Ulama-ulama kibar sudah wafat ya kawan. Untuk di Masjidil Haram anda lihat yang kibar, yang senior seperti Syekh Wasiullah Abbas. Ya beliau itu luar biasa. Dulu Syekh Muqbil pernah murojaah, mudzakarah dengan Syekh Wasiullah Abbas. Ilmu rijalnya kui, ilmu hadisnya, perawi dalam bab hadis. Dulu ada Syekh Yahya Ibn Uthman Al-Mudarris, musnid, banyak sanad beliau, wafat juga. Sehingga dengan wafatnya para ulama, ya hilang ilmu yang ada di muka bumi ini tadi dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga bagi para penuntut ilmu hendaknya al-mubadarah, bergegas, bersegera untuk menuntut ilmu sebelum hilangnya para ulama. Alhamdulillah ya ikhwan, Allah SWT berikan kemudahan pada ana pernah bermajelis sekali dengan Syekh Yahya Ibnu Uthman Al-Mudarris. Alhamdulillah dapat sekali ya, datang ke majelis beliau di Masjidil Haram, beliau ngajar Fathul Majid. Itu wajah ana ngelihat beliau. Antum tahu siapa ini tadi? Syekh Yahya Ibn Uthman Al-Mudarris. Beliau adalah salah satu guru dari gurunya Syekh Muqbil. Salah satu guru dari gurunya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Ana di Yaman enggak jumpa sama Syekh Muqbil. Jumpa dengan murid-muridnya Syekh Muqbil. Tapi di Saudi Arabia ana ketemu dengan gurunya Syekh Muqbil. Itu dalam ilmu hadis, ilmu mustalah dikenal dengan mutaba'ah. Jadi ada seorang rawi, kemudian dia berjumpa dengan guru, dia itu sebenarnya meriwayatkan dari gurunya, sanadnya lemah, sanadnya nazil, rendah, tapi dia bisa ketemu dari guru dari gurunya.
Seperti itu. Kayak dulu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad masih buka pelajaran di Masjid Nabawi. Sekarang enggak lagi beliau. Udah tua. Yang ana enggak sempat ketemu itu Syekh Ubaid Al-Jabiri. Enggak tahu wajah beliau. Beliau sempat datang ke Indonesia, ana berangkat ke Yaman. Balik dari Yaman juga belum pernah ketemu beliau, belum sempat umroh. Juga Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali. Belum pernah lihat beliau secara langsung. Yang ingin ana lihat secara langsung itu Syekh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali. Tapi belum sempat. Ana sempat sebulan kemarin di Saudi Arabia, ana lihat beliau buka daurah, tapi ternyata bukan di Madinah. Beliau buka daurah di Dammam. Ana tanya, perjalanan dari Mekah ke Dammam 12 jam. Jadi mau ngejar pengen lihat beliau. Ana paling hidup ini ikhwan, ana paling seneng kalau ndak tuh hidup itu paling sekali ketemu ulama jadilah. Ya, seperti Imam Bukhari. Thubutul liqa' walau marrah. Ya. Berjumpa dengan ulama itu walaupun cuma sekali. Antum lihat sebagian pecinta Habib jauh-jauh mereka ke Yaman, ke Tarim, itu pengen lihat wajah Habibnya. Habib Fulan, Habib Alan, Habib Fulan, Habib Alan. Kita ini kadang sebagian orang di Indonesia jauh-jauh ke Saudi Arabia, tahu dia di Saudi Arabia itu gudangnya para ulama, tapi tidak juga menghadiri majelis para ulama. Sebagian orang kadang berangkat umroh dari kalangan para dai, dari kalangan para penuntut ilmu, tidak ada. Mau datangi majelisnya para ulama, padahal majelis yang ada sibuknya di kafe, di warung, sibuknya di toko baju, toko kurma dan yang semisalnya. Padahal kesempatan untuk berjumpa dengan para ulama berbeda dengan salaf di zaman dahulu. Lihat ketika mereka Muslim Al-Khawas, ya benar. Ketika beliau Muslim Al-Khawas berangkat haji, beliau berupaya untuk berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Sufyan ibn Uyainah, sehingga berjumpalah di pasar. Ya. Lihat seperti itu. Lihat juga bagaimana Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mur, semangat beliau ingin berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Dan kebiasaan para ulama di zaman dahulu ingin mengambil ilmu di kalangan para ulama. Kita lanjutkan. Qala al-'allama al-Fauzan. Jadi kalau ada orang bilang, ya kalau ke Tarim saja bisa jadi wali, ana sudah pernah ke Tarim. Ya, Ustaz Sarip belum ke Tarim kan? Nah, belum. Ana sudah pernah ke Tarim. Jadi kalau ada yang bilang Tarim itu begini-begini, ana bisa ceritakan bagaimana Tarim itu tadi. Walaupun ana cuma diam tinggal 1 malam, ya, enggak nyampe 24 jam. Ana nyampe zuhur, pagi ana keluar dari Tarim. Jadi ana udah tahu sekolahnya Habib Umar itu kayak apa, ana udah pernah lihat. Makanya ana bilang sama kawan-kawan yang belajar di Yaman itu, kalau bisa ke Tarim, coba antum lihat di Tarim. Jadi orang kalau nyeritain Tarim, kita juga bisa nyeritain Tarim. Biasa saja Tarim itu, tidak ada yang katanya gunung bisa jadi emas, mana ada. Yang biasa saja, cuma beda Tarim itu indah saja. Ya, dia tuh kayak lembah, ada bukit kanan kiri, kota Tarim itu tengah-tengahnya kota. Jadi kiri kanan itu bukit batu. Yang kelihatan memang kayak indah, rumah-rumah dari tanah liat. Tapi tidak ada yang istilah kata orang bilang di Tarim itu syekh man la syekh lahu. Tarim itu sampai mereka gulu dengan Tarim, sampai mengatakan syawari Tarim syekhun la man la syekh lahu. Jalan-jalan Tarim adalah guru bagi orang yang tak punya guru. Biasa aja. Di jalan ada yang ngerokok. Antum kalau mau lihat Tarim gak usah jauh-jauh, antum datang ke pasar Kuto itu yang sekitaran situ, itu mirip lah Tarim, lebih kurang dia itu. Ada orang-orang Arab pakai sarung, pakai peci, baju pendek, baju koko itu tadi ngerokok. Ada namanya Shibam, ya, kota tuanya Hadramaut, Shibam. Nah, bangunannya mirip sekali dengan bangunan orang-orang Palembang Ayib-Ayib ini. Pas masuk itu, ana sudah lihat disambut sama kakek-kakek, nyepus dia, segaret, ngudut. Nah, jadi jangan heran kalau misalkan yang Habib-Habib itu ngerokok, memang sana ngerokok di Tarim itu tadi, rokok dijual di situ.
Dan orang Indonesia memang banyak di sana. Yang orangnya kalau di Yaman seperti tempat Aden itu ya besorban, di Tarim jarang besorban. Kadang berpeci biasa mereka. Peci, sarungan, ya memang gaya-gaya Habib-Habib itu sama. Ya. Nah, yang tempatnya Habib Umar itu, ya, anak kira besar. Ternyata enggak. Dibandingkan Darul Hadis Fiyush, masih besar Darul Hadis Fiyush. Kalau besar, kecil. Dibandingkan Fiyush ya. Dibandingkan Fiyush, kecil. Ya. Ada Darul Mustafa, tempat Habib Umar itu ngajar. Ada namanya Masjid Mukhdar, masjid paling tua di kota Tarim. Tempat para Habib-Habib belajar rotib itu nah. Nah, di sana. Ada namanya Daruz Zahra. Daruz Zahra ini kalau di Indonesia yang terkenal itu seperti Ustazah Halimah Al-Idrus. Nah, itu dari sana, Daruz Zahra. Nah, dan di sana ada Jami'ut Tauhid, Darul Hadis, Masjid Sunnah di kota Tarim. Ya, ada Darul Sunnah di kota Tarim, tapi baru. Ya. Mudah-mudahan insya Allah nanti berkembang. Nanti kalau antum udah mumpuni di sini, bisalah antum belajar ke Tarim. Ada markis Ahlus Sunnah di Tarim. Ya, yang ngajar Syekh Umar Bajuber. Beliau Salafi. Beliau dulu belajar di Saudi Arabia. Ya, kurikulum beliau bagus. Dan juga markis Tarim itu juga di bawah asuhan dari Syekh Abdullah Mar'i. Jadi Syekh Abdullah megang asuhan 3 markis, ya, Darul Hadis Fiyush, Darul Hadis Thayyibah yang di Syahr di Hadramaut, kemudian Darul Hadis yang di Tarim. Itu juga di bawah asuhan Syekh Abdullah. Syekh Abdullah punya andil di sana untuk pengurusan iqamah dan yang semisalnya. Karena ketika anak tanya kepada pengurus-pengurus yang ada di Tarim, katanya mereka untuk iqamah diserahkan ke Syahr. Sedangkan Syahr itu di bawah asuhan Syekh Abdullah Mar'i. Qala al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Adz-dzahir wallahu a'lam huwal qaulul awwal." Yang zahir adalah pendapat yang pertama, annahu kufrun yukhriju minal millah, bahwasannya mendatangi dukun dan membenarkan dukun tersebut, atau afan, bahwasannya perdukunan, dukun atau tukang ramal tadi adalah kufur, yukhrijun minal millah, mengeluarkan dari agama. Li'annahu la yajtami'ut tasdiqu bil Qur'an wa tasdiqu bil kahanah, karena tidak mungkin berkumpul pembenaran terhadap Al-Qur'an dan pembenaran terhadap perdukunan. Li'anna Allah Ta'ala abtalal kihana atau al-kahana wa akhbara annaha min amali syaitan, karena Allah Subhanahu wa taala telah membatalkan perdukunan dan telah memberitakan bahwasannya perdukunan termasuk perbuatan syaitan. Faman saddaqaha wa sawwabaha kana kafiran billahi kufran akbar. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, barang siapa yang membenarkannya maka dia kafir kepada Allah dengan kufur besar. Hadza huwa adh-dhahiru minal hadits, dan ini adalah zahir dari hadis yang ada ini tadi. Jelas? Sehingga perdukunan, peramalan itu adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan kufur? Karena ada unsur mengaku ngerti perkara gaib. Sedangkan perkara gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah ya Muhammad, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniyas su." Katakan ya Muhammad, kalau seandainya aku tahu perkara gaib, niscaya aku akan memperbanyak melakukan kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara gaib tadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dukun yang semisalnya ini tadi ngaku-ngaku tahu perkara gaib. Sisi kekufurannya ada iddia ilmil ghaib. Ngaku tahu perkara gaib. Apa definisi taghut? At-tawaghit khamsah. Taghut itu ada 5. Apa? Wa ru'usuhum khamsah. Yang pertama, iblis laknatullah. Yang kedua, man ubida
min dunillahi wa huwa radin. Yang ketiga, man idda'a ilmal ghaib. Yang keempat, wa man lam yahkum bima anzalallah. Yang kelima, antum sudah hafal usul salasah. Dimurajaah terus ya, dimurajaah terus. Apa yang disuruh hafal itu manfaat untuk antum sendiri, ya. Wallahu ta'ala musab, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti yang pada isya mungkin anak-anak tahfidz silakan mau lanjut sama Ustaz Syarif ya. Kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai sini. Naktafi bihadzal qadar.